Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zahra Auliana Fisa, NPM 315656128. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas akhir praktikum jaringan komputer judul 2, yaitu Build a Switch and Router Network. Di sini, saya akan menunjukkan bagaimana cara mengkonfigurasi switch dan router dalam suatu jaringan. Nah, sesuai yang ada di modul, kita akan memerlukan satu buah router, satu switch, dan dua PC. Langsung saja di sini kita taruh satu router, kemudian satu buah switch, dua buah PC. Ya. Baik, kemudian kita akan menghubungkan masing-masing perangkat ini menggunakan kabel copper straight through yang ini. Nah, di sini kita akan menghubungkan PC0 ini menggunakan eh, Plus Ethernet 0 ke switch dengan menggunakan Plus Ethernet 0/6 sesuai yang ada pada modul. Kemudian dari switch 0 ini di Plus Ethernet 0/5 ke router gigabyte Ethernet 001. Kemudian dari router 0 ini gigabyte Ethernet 000 ke PC 1 menggunakan Plus Ethernet 6. Nah, dapat kita lihat di sini kabelnya masih berwarna merah dan agar kabel ini berubah menjadi warna hijau semua yang terhubung, kita perlu mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Sebelum itu, kita perlu terlebih dahulu nama perangkat sesuai yang ada pada di modul, di mana PC0 ini kita akan ubah menjadi PC A. Untuk switch-nya ini kita ubah menjadi S1. Routernya sama dan isi satunya jadi PCP. Nah, kemudian di modul terdapat IP address versi 4 dan versi 6 yang mana terdapat perbedaannya yaitu terletak pada jumlah bit yang digunakan untuk alamat IP. Yaitu pada IP address versi 4 menggunakan 32 bit, sementara yang IP address versi 6 menggunakan 128 bit. Nah, untuk penulisannya, IP versi 6 ini menggunakan hexadesimal, yaitu gabungan antara huruf dan angka. Kemudian di modul juga terdapat Default Gateway, di mana Default Gateway ini adalah perangkat yang berfungsi sebagai tim proses untuk menjalankan data dari jaringan lokal ke jaringan yang lain yang berada di luar jaringan. Yang pertama, kita akan memasukkan IP address dari PCA ini. Nah, untuk PC, PCI ini, IP address tempatnya yaitu 198.168.1.3, dan untuk default gateway-nya 192.168.1.1. Dan untuk IP versi 6-nya yaitu 2001 DB8 Acet 3 Wise 64, dan definitifnya sudah 2001 8 Acet 1 3 Wise 64. Nah, dan untuk tipe gateway-nya yaitu FE
801. Nah, kemudian eh, kita ke PCB-nya. Di sini untuk ID versi 4 dari PCB-nya itu 192.168.03. Kemudian debit gateway-nya yaitu 192.168.0.1. Untuk ID versi 6-nya 2001 DB 8 AZ 3 dengan flash 64. Kemudian untuk default gateway-nya yaitu FP 801. Oke. Nah, kita sudah selesai mengatur IP versi 4 dan versi 6-nya pada PC. Lalu kita akan mengkonfigurasi routernya di CLI. Kita enter saja. Nah, lalu kita masukkan perintah enable, di mana perintah enable ini eh, digunakan untuk memasuki mode privilege A. Dan lalu perintah selanjutnya adalah config T atau configure terminal. Perintah ini digunakan untuk masuk ke mode konfigurasi. Lalu fungsinya yaitu hostname R1. Nah, perintah ini kita akan mengatur nama routernya menjadi R1. Lalu terdapat juga perintah selanjutnya yaitu no IP domain lookup. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan pencarian domain untuk mencegah router mencari DNS ketika terjadi kesalahan perintah. Lalu ada enable secret class. Nah, perintah ini digunakan untuk mengatur kata sandi ke enkripsi untuk kode privilege. Nah, kemudian masukkan line console log. Nah, jadi kita di sini akan masuk mode konfigurasi koneksi konsol pada jalur 0. Kemudian kita akan memberikan passwordnya menggunakan perintah password Cisco. Kemudian login, di mana login ini digunakan untuk mengaktifkan passwordnya. Nah, lalu kita exit terlebih dahulu. Kemudian line PTG 04. Perintah line VTY 04 ini digunakan untuk masuk ke konfigurasi VTY yang digunakan untuk mengakses router melalui SH. Kemudian kita juga akan memberi passwordnya juga. Password Cisco. Kemudian login, exit, dan kita akan memasukkan perintah service password encryption. Nah, perintah ini digunakan untuk mengenkripsi password Cisco yang tadi, tapi bukan yang pas. Karena yang pas itu sudah otomatis terenkripsi. Sementara yang Cisco ini harus kita enkripsi lagi. Kemudian perintah banner
MOTD, Power Used Users Only. Nah, perintah ini digunakan untuk menampilkan pesan message of the day atau MOTD setiap kali siapapun yang mengakses perangkat. Kemudian masukkan perintah interface G0, size 0, size 0, di mana perintah ini digunakan untuk memilih interface gigabit Ethernet pada port 000. Kemudian kita masukkan IP address-nya, IP address 192.168.01 dengan subnet address-nya 255, 255, 255, 0. Nah, di sini kita sudah mengatur alamat IP versi umumnya dan subnet masing juga pada interface gigabit Ethernet 000. Kemudian kita akan mengatur IP versi 6-nya juga menggunakan perintah IP F6 res 2001 DB8 acet 1/64. Kemudian IP F6 address FE80 link lokal. Nah, kemudian shutdown. Shutdown ini digunakan untuk mengaktifkan interface gigabyte Ethernet 000. Lalu kita masukkan exit itu dulu dan masukkan exit. Nah, kemudian eh, kita akan masuk ke interface yang sama, yaitu interface D0 slash 1 dan IP versi 6-nya juga, yaitu IP address dan IP versi 4-nya juga. Nah, di sini IP versi 4-nya dulu dengan perintah IP address 192.168 itu 1, seterusnya 255, 255, 255, 6. Kemudian IP versi 6-nya slash 192.8.1.1. Kan IP versi 6-nya itu dia pakai 2001 BB8 acak 1/1/64 dengan IP versi 6 address FE 80 1 link lokal. Nah, kemudian no shutdown. Lalu exit terlebih dahulu. Lalu
kita akan masuk ke interface gigabit 001 dengan perintah interface dengan interface G001, kemudian descriptions connected to F0/5 on R1, di mana perintah ini digunakan untuk mendeskripsikan eh, istrinya itu terhubung ke port F0/5 pada switch S1, switch 1. Kemudian exit dan interface, masuk ke interface G0 dan 0/0, kemudian description connected to host PCB, exit, dan masukkan IP versi 6 untuk request routing. Nah, perintah ini digunakan untuk mengaktifkan fungsi routing IP versi 6 Unicast pada router. Kemudian exit dan copy running config part of config. Nah, copy running ini digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan ke isinya ke dalam file startup config. Nah, lalu kita akan mengatur waktunya pada router. Di sini enter saja. Untuk waktunya itu kita masukkan perintah clock set 15.30 27 Agustus 2019. Nah, sebenarnya eh, kita tidak memasukkan waktu ini nggak apa juga. Tapi kita masukkan saja di sini. Kemudian lanjut. Selanjutnya di sini kita bisa lihat dan kabelnya sudah berwarna hijau semua. Berarti sudah terhubung. Nah, lalu kita akan ping dulu dari VCA ke command prompt. Nah, kita akan ngeprompt dari VCA ke PCB dengan perintah ping 192 168 03. Nah, ini sudah berhasil. Kita sudah ngepin dari VCA ke PCB. Kemudian routernya tadi kita sudah konfigurasi, kemudian kita akan mengonfigurasi switch-nya. Kurang lebih sama dengan yang tadi, perintahnya yaitu enable pertama. Kemudian config T, hostname S1, no IP
domain lookup. Kemudian interface pilihan satu. Nah, di sini ada perbedaan dari yang sebelumnya, yaitu interface pilihan satu, di mana kita akan memilih interface pilihan satu ini pada switch, yaitu digunakan untuk mengolah switch. Nah, lalu IP address 192.168.1.2 untuk 11.255.255.255. Kemudian no shutdown dan exit. Kemudian menggunakan IP default gateway, yaitu 192.168.1.1. Kemudian exit. Nah, sudah. Lalu kita akan pergi ke PCB, di mana di PCB ini kita komen keluar. Nah, kita akan eh, oke. Selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu kita akan ngeping ke PCB dengan perintah ping 192.168.0.3. Nah, kita sudah berhasil ngeping ke PCB melalui switch 1. Lalu di sini kita ke router dan masukkan perintah perintah dan masukkan perintah show IP route, di mana perintah ini digunakan hmm, digunakan untuk menampilkan informasi bagaimana root komennya yang ada di R1. Kemudian perintah selanjutnya yaitu show IP versi 6 root. Nah, pada perintah ini digunakan untuk menampilkan IP address-nya di eh, di versi 6. Lalu ada show interface ke 0 slash 0/1, di mana perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi terkait gigabyte 001. Ini dapat kita lihat informasinya dan enter eh, sampai habis. Kemudian perintah selanjutnya yaitu
show IP versi 6 interface di 0/0/1. Eh, salah, salah. Kemudian berita selanjutnya itu show IP interface brief bisa bisa kita lihat di sini pada gigabyte 000 dan 001 IP address-nya sudah sesuai dengan yang kita masukkan tadi dan statusnya itu juga sudah up yang berarti sudah terhubung dan kemudian kita akan coba ke switch 1. Switch 1. Nah, di sini kita dan kemudian di sini kita akan ngapin ke PCR dengan perintah ping 192.168.0 juga. Nah, sudah berhasil. Kemudian kita akan coba lagi untuk ngeping routernya. Di sini eh, perintahnya ping 192.168.0 3. Oke, sudah berhasil juga. Selanjutnya kita akan ke PCR dan ke command prompt. Kemudian eh, kita akan ngeping routernya dengan perintah ping 192.168.1. Nah, ini sudah berhasil. Kemudian, jadi ini sudah berhasil semua. Tidak ada yang error ataupun salah. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan terkait reflection question. Di mana di modul itu terdapat dua pertanyaan. Yang pertama, jika interface G0051 menunjukkan status administratively down, perintah konfigurasi apa yang harus digunakan untuk mengaktifkan interface tersebut? Jadi, perintah perintah ini berfungsi untuk mengubah status interface dari shutdown menjadi up, sehingga interface-nya dapat beroperasi dan melakukan komunikasi jaringan. Kemudian yang kedua, apa yang akan terjadi jika interface di 001 pada router dikonfigurasi salah dengan IP address 192.168.1.2? Nah, untuk menjawab soal tersebut, jika interface G001 itu dikonfigurasi salah dengan IP address tersebut, maka PCI ini tidak akan dapat melakukan ping ke PCB. Hal ini terjadi karena default gateway dari PCI adalah 192.168.1.1, namun alamat tersebut tidak ada pada router. Nah, akibatnya paket yang harusnya diteruskan ke router itu tidak pernah sampai ke gateway yang benar, sehingga komunikasi antar subnet itu gagal. Belajar. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan dan paparkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.